warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, apa kabar lelare pemalabihu iana sana? Kembali lagi dengan saya Arfa Salam, mahasiswi pemanfaatan sumber daya perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Saya di sini sebagai host dalam acara podcast Ngobrol Santai Jilid 2 dengan tema bagaimana sih sejarah IKMSB Malang ini? Wow, sangat menarik bukan teman-teman tema kita hari ini? Akan tetapi ada yang lebih menarik nih dari tema kita hari ini teman-teman. Di samping saya sudah hadir narasumber kita, Kak Mursalim Mesha selaku Dewan Pertimbangan Organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat Malang. Halo Kak Salim. Halo teman-teman IKMSB. Oke, ini enaknya dipanggil apa nih Kak? Kak, Mas, atau apa nih Kak? Panggil kakak dong. Oke, ya. Kak Salim. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya teman-teman. Adiknya gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Kak. Kurang sehat sih sebenarnya Kak. Tapi karena kita IKMSB ini ada acara podcast, jadi harus tetap sehat dong Kak. Mantap. Semangat. Ya, semangat teman-teman semuanya. Oh iya Kak, kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan Kak Salim hari ini tuh apa saat ini? Kalau saya saat ini tuh lebih fokus untuk di profesi advokat, pengacara. Tahu kan? Iya, tahu Kak. Oke teman-teman, untuk lebih kenal nih dengan narasumber kita hari ini, kita persilahkan kepada Kak Mursalim untuk memperkenalkan dirinya lebih dalam agar teman-teman podcast lebih tahu dan lebih kenal lagi tentang narasumber kita hari ini. Tapi Kak, silakan. Siap. Terima kasih kesempatannya Mbak sama-sama, Ade Arafah Iya. gitu ya. Jadi perkenalkan teman-teman, saya Mursalim, asli dari Sulawesi Barat, Mamuju. Sudah menginjakkan kaki di kota Malang ini sejak 2011. Dulu saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, ambil jurusan ilmu hukum. Terus sudah selesai sekitaran tahun 2014 ke 15-an waktu itu. Terus sekarang setelah lulus itu sempat coba lamar-lamar kerja gitu kan. Cuman waktu itu masih belum keterima dan mencoba ikut ke salah satu senior saya yang ada di kampus. Dia itu salah satu pengacara juga di Malang. Saya gabung sama mereka belajar gitu, dan akhirnya saya merasa tertarik dengan profesi ini, dan akhirnya ya saya sudah memutuskan untuk ya udah saya mau jadi seorang pengacara juga begitu. Jadi sekarang aktivitas saya sehari-hari yaitu menyelesaikan kasusnya orang, menangani kasusnya orang begitu, baik secara litigasi maupun non litigasi. Tahu ya litigasi sama non litigasi? Sedikit paham ya. Kak tentangnya. Okay. Oke teman-teman, bagaimana menarik bukan narasumber kita hari ini? Beliau salah satu Dewan Pertimbangan Organisasi IKMSB Malang ini sebagai senior kita semua yang ada di sini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja, apakah Kak Salim sudah siap mendengar pertanyaan dari saya dan teman-teman semua? Siap. 86. Wih, sangat semangat ya teman-teman. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama nih Kak. Kan tema kita hari ini bagaimana sih sejarah IKMSB Malang itu? Kapan terbentuknya? Oleh karena itu pertanyaan dari teman-teman semua ini, bagaimana sejarah awal mula terbentuknya IKMSB Malang ini Kak? Baik, kalau ditanya soal bagaimana sejarah terbentuknya IKMSB, tentunya saya menyampaikan berdasarkan apa yang saya telah lalui dan saya telah alami semasa saya di Malang, terhitung mulai dari 2011 waktu itu ya. Mbak Arfa ya. Jadi waktu saya maba di Universitas Muhammadiyah Malang itu, waktu itu saya masih belum kenal siapa-siapa orang Sulawesi Barat yang ada di Malang ini begitu. Ya ada beberapa waktu itu tetangga saya yang di Mamuju membantu saya untuk mencarikan tempat tinggal dan mencarikan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan anak kos di Malang gitu ya. Nah suatu ketika itu saya dijapri sama, nggak tahu ya dapat dari mana nomor kuitnya, dari salah satu senior juga yang ada di Malang, dari Sulawesi Barat begitu. Diajak kumpul-kumpul lah kita waktu itu. Dulu
di apa Universitas Muhammadiyah Malang itu ada kafe di depan itu, kalau nggak salah namanya apa dulu ya, kafe lah ya gitu ya. Kita dikumpulkan di situ. Dulu tuh ada saya, ada Kak Atun gitu, ada Kak Inas. Waktu itu mungkin juga kalau dia mendengar apa yang saya sampaikan ini jadi flashback gitu kan. Nah, di situ tuh belum ada obrolan-obrolan mau kita bentuk organisasi, enggak, tapi kita cuma kumpul-kumpul untuk saling apa ya, silaturahmi dengan anak-anak Sulawesi Barat begitu. Dari situ baru ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih spesifik, bagaimana kalau kita coba bentuk suatu wadah lah untuk menampung atau mengkoordinir anak-anak Sulawesi Barat yang ada di Malang begitu, Kak Arafah gitu. Ya Kak, jadi kalau boleh tahu tahun terbentuknya IKMSB ini tahun berapa Kak? Kalau secara legalitas formil terbentuknya itu kalau nggak salah ya itu di sekitaran 2014-an begitu. Nanti kalau mau dipastikan silahkan dicek di anggaran dasarnya gitu kan, itu sudah secara legalitas formil sudah tercantum di situ begitu. Tapi kalau dalam hal pembentukannya itu atau pasca pra pendiriannya itu, pra terbentuknya itu, seingat saya itu dulu kita diamanahkan lah secara tidak langsung ke senior-senior untuk mengkoordinir teman-teman yang ada di kampus masing-masing. Karena kebetulan saya waktu itu kampusnya di UMM, maka ya saya diberi tanggung jawab untuk mencari mahasiswa-mahasiswa Sulawesi Barat yang ada di UMM gitu. Begitupun juga teman-teman yang lain, ada yang dari UB, ada yang dari UM, ada dari Unisma, UIN gitu. Jadi ceritanya ini kakak sebagai wadah begitu ya bagi teman-teman yang lain. Gitu. Tentunya Kak, kalau ingin mendirikan suatu organisasi pasti ada tujuan ya Kak. Oleh karena itu tujuan didirikannya IKMSB ini itu seperti apa Kak? Kalau tujuan kita waktu itu sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk ya Dea. Soalnya waktu itu kita pengennya agar mahasiswa Sulawesi Barat kesini tuh tidak kesusahan begitu loh. Karena mereka datang ke sini pasti keluarganya dikit atau bahkan tidak punya siapa-siapa di sini. Nah, dengan adanya wadah ini tuh paling tidak mereka punya tempat untuk bernaung dulu begitu, atau tempat untuk minta tolong, atau tempat untuk mereka bertanya, untuk bantu mencari kosan, itu mencari tempat-tempat di mana dia bisa menemukan alat-alat memenuhi kebutuhan kosannya begitu, atau kebutuhan kampus begitu. Kurang lebih secara sederhana maksud dan tujuan kami untuk bikin wadah ini tuh agar bisa menampung itu semua begitu. Jadi IKMSB ini sebagai rumah bagi kita semua anak rantau gitu ya Kak? Betul. Nah, berbicara anak rantau itu sangat kerasa ketika di momen-momen hari-hari raya begitu, khususnya Idul Fitri atau Idul Adha gitu kan. Apalagi bagi anak yang tidak pulang kampung ya. Nah, itu juga mengapa kita merasa bersyukur terbentuknya wadah ini, karena di sisi lain itu kalau Ramadan atau Lebaran itu kan kadang kita terkendala biaya gitu untuk mau pulang ya, mau anak kosan gitu kan makan aja agak susah biasa gitu. Jadi dengan adanya wadah ini tuh kita jadi merasakan kayak berada di kampung juga gitu, karena kita berkumpul sama teman-teman yang satu daerah, dialeknya sama gitu. Kita mungkin juga kadang bikin acara kecil-kecilan, menyediakan atau memasak makanan-makanan khas Sulawesi Barat begitu. Jadi setidaknya rasa kangen kita atau rasa rindu kita dengan kampung sedikit terobati lah gitu dengan adanya wadah ini begitu. Oke Kak, selain dari penjelasan kakak tadi, apakah ada faktor lain yang melatar belakangi IKMSB ini terbentuk Kak? Kalau faktor lain sih kayak semacam apa mungkin yang mungkin dari Pemprov meminta untuk apa begitu Kak? Kalau dari Pemprov sih kayak sepertinya nggak ada, karena ini murni inisiatifnya dari kita saja begitu loh. Dengan maksud ya kan kita pernah merasakan ya bagaimana jadi maba di sini gitu ya, tidak punya saudara, tidak punya kenalan gitu. Nah, harapannya kita ya mereka nanti adik-adik kita yang datang ke sini tuh tidak mengalami apa yang kita rasakan yang waktu zaman itu masih agak susah gitu. Nah, kalau sekarang kan ada yang datang langsung dibawa ke asrama, nanti di asrama kita
sharing-sharing, komunikasi apa yang menjadi kebutuhannya. Paling tidak nanti dengan adanya teman-teman di sini yang lebih dulu di Malang bisa membantu lah begitu. Kalau dari kakak sendiri nih, Ya. kan kakak apa ya namanya? Jadi pertama atau mungkin keberapa kak? Kalau untuk pertama enggak juga sih, karena saya juga pernah dengar cerita-cerita dari beberapa senior-senior itu untuk pembahasan organisasi daerah Sulawesi Barat itu sebelumnya sudah pernah ada begitu. Cuman karena keterbatasan SDM-nya mungkin waktu itu yang masih minim gitu kan, terus disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan kampus atau kegiatan kesibukan teman-teman juga. Nah sehingga waktu itu masih belum terbentuk. Di tahun saya yang mulai ada pembahasan yang agak tergenjot mau mendirikan ini, itu kita menunjuk Karikap waktu itu menjadi karateka. Itu mencoba kita memulailah bagaimana bisa membentuk wadah ini secara formal begitu, bukan hanya sekadar kumpul-kumpul tapi dibentuk sebuah wadah. Nah di situ tuh di zamannya Karikap waktu itu ada saya, ada banyak sih, nggak bisa sebutkan satu persatu namanya gitu. Iya. Kalau di kepengurusannya kakak ini apakah ada pro dan kontra saat mendirikan nama IKMSB Malang ini? Coba diceritakan sedikit kak. Iya, kalau pro dan kontra dalam kepengurusan, sejujurnya waktu saya ikut aktif di organisasi ini itu belum jadi pengurus waktu itu, karena kita ini membentuk organisasi ini belum ada secara struktural, ada ketua, ada sekretaris bendahara, nggak ada. Kemarin itu cuma adanya penanggung jawab di kampus-kampus untuk memobilisasi teman-teman agar bisa berkumpul begitu, hanya sebatas itu. Nah setelah mereka ini terkumpul, kita buatkan sebuah forum untuk mencoba merumuskan kita mau bentuk organisasi. Setelah disepakati kita buat organisasi, itu bukan kita lagi yang megang kepengurusan, langsung teman-teman yang sudah kita organisir itu untuk menjadi pengurusnya begitu. Nah terkait soal konflik atau apa tadi soal yang dipertanyakan itu soal masalah-masalah yang terjadi ya di dalam organisasi ya. Nah karena saya tidak menjadi pengurus secara langsung, tapi paling tidak kita juga sedikit banyaknya memantau lah beberapa kerja-kerja organisasi yang ada di IKMSB Malang ini. Problem-problemnya sih kurang lebih ya sudah mainstream ya, dimana yang menjadi kendalanya itu kadang teman-teman merasa sibuk kuliah, banyak tugas gitu kan, sehingga waktunya tidak cukup atau tidak bisa terbagi dengan kegiatan organisasi begitu. Kadangkala itu yang menjadi faktor yang paling umum mereka terhambat atau tidak bisa aktif di organisasi begitu. Oke kak, untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman kita semua ini, seperti yang kita ketahui nih kak, kan IKMSB Malang ini baru terbentuk dan memiliki kepengurusan dari pengurus dari masa ke masa begitu kak. Mengapa dalam organisasi mahasiswa Sulawesi Barat ini tidak ada yang namanya pengurus besar begitu kak? Pengurus besar ya pertanyaannya ya. Iya. Jadi kalau terkait soal kenapa belum ada pengurus besar ya lagi-lagi karena kita tahu bahwa organisasi ini kan masih cenderung relatif baru ya, baru terbentuk gitu ya. Dan memang dalam yang kita ketahui itu organisasi daerah Surabaya yang ada di beberapa wilayah yang ada di Indonesia itu juga masih belum terlalu masif gitu lah. Sehingga untuk membentuk sebuah pengurus besar atau pengurus pusatnya itu masih belum terlalu dibutuhkan kali ya, mungkin kayak gitu ya. Soalnya di sisi lain memang sih ada isu sempat yang dibahas soal kita merumuskan pimpinan pusat atau pengurus besar untuk mewadahi organisasi-organisasi daerah yang ada di Sulawesi Barat, tapi di luar Sulawesi gitu ya. Cuman waktu itu pembahasan secara keseluruhan saya juga nggak paham karena saya nggak ikut waktu itu. Saya sudah ada di Malang dan teman-teman itu konsolidasinya itu ada di kalau nggak di Polewali di Majene waktu itu gitu. Saya cuma lihat perkembangan di grup bahwa waktu itu ada beberapa
organisasi daerah Sulawesi Barat yang ada di Jogja, di Bandung, di Malang, bahkan di Bali juga ada waktu itu, se-Jawa Bali kan pertemuannya waktu itu untuk bagaimana bisa membahas terkait pembentukan itu. Tapi sampai sekarang kayaknya belum ada tindak lanjutnya deh. Entah mungkin di lain waktu mungkin bisa ditinjau lagi gitu. Tapi menurut Kak Salim sendiri, perlukah pengurus besar itu untuk ini? Kalau dibilang perlu atau tidak perlu, sampai saat ini pun aku lihatnya kayaknya masih belum lah. Karena ada dan tidak adanya pengurus pusat atau pengurus besar itu, toh kita juga masih tetap eksis, masih bisa tetap berjalan begitu kan. Dan aku lihat juga sejarah perjalanan waktunya IKMSB ini makin hari makin ke depan ini makin apa ya, makin dinamis lah, makin berkembang juga gitu. Dulu kita waktu zaman awal mendirikan belum ada tuh kepikiran bikin podcast, bikin kajian-kajian rutin. Zaman dulu tuh paling nggak muluk-muluk lah, paling tidak yang makrab itu untuk mempertemukan kita semua, kumpul-kumpul itu. Terus kalau ada pagelaran budaya baru kita ikut. Ya 2 itu aja agenda rutinnya kita. Tapi kalau sekarang kan aku lihat ini KMSB semakin inovatif lah. Pengurus-pengurusnya sudah bisa bikin lomba, sudah bisa bikin masakan-masakan yang juga ikut dikomersialkan begitu kan. Saya pikir itu sangat luar biasa untuk teman-teman di KMSB. Alhamdulillah sekali ya Kak. Alhamdulillah. Perkembangan dari periode ke periode yang selanjutnya. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, dalam setup organisasi pasti ada yang namanya permasalahan baik internal maupun eksternal. Ketika IKMSB mengalami hal tersebut, bagaimana pandangan Kak Salim untuk menangani permasalahan tersebut, terutama ketika kita terjadi di dalam organisasi itu sendiri? Maksudnya kayak Kakak terlibat begitu Kak pandangannya. Kalau permasalahannya sih yang paling lumrah dan paling sering kita temui itu bagaimana kita bisa mengajak teman-teman ini biar bisa secara konsisten mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di KMSB gitu. Karena kita tahu mereka datang ke sini itu kan motivasi atau tujuan awalnya kan ingin kuliah begitu. Nah, kadang kita itu ngajak mereka entah 2-3 hari sebelum acara, awalnya bilang bisa, tapi kadang pada hari hanya ada kuliah, ada tugas dan segala macamnya. Nah, hal-hal itu kan sebenarnya menjadi alasan yang sangat klasik gitu ya. Toh kita juga ini selaku pengurus atau selaku anggota yang sering aktif, kita juga pasti akan disibukkan dengan kegiatan yang sama gitu. Tapi kenapa kita masih mau meluangkan waktu untuk aktif di organisasi? Ya itu berbicara soal kesadaran kita akan kebutuhan dan kemanfaatan dari aktifnya kita di organisasi ini, dan mungkin itu yang belum didapatkan atau belum dipahami oleh peserta-peserta baru, dan harusnya secara perlahan hal itu kita edukasikan biar mereka juga secara tidak langsung akan merasa bahwa dirinya itu merasa butuh juga dengan organisasi ini, yang harapannya nantinya setelah sadar itu mau untuk datang dengan sendirinya, bahkan dia lebih inisiatif aktif, bahkan dia mungkin lebih lebih inovatif dalam mengusulkan ataupun mempelopori teman-teman dalam membuat suatu kegiatan, agenda seperti itu. Jadi lebih ke merangkul anggota-anggota BPK. Iya, betul. Selain itu, apakah ada langkah awal yang lain untuk menangani kasus pengurus seperti itu, Kak? Langkah lainnya sih, ya memang yang perlu kita bangun itu kedekatan emosional gitu ya. Dimana ketika kedekatan emosional kita ini sudah terjalin kuat, maka kita itu tidak terlalu berjerih payah lagi untuk merangkul mereka gitu. Nah, dan untuk membangun itu bukan hal yang mudah juga sih, pasti mengorbankan ya waktu, tenaga, pikiran gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari sebuah proses gitu. Nah, dan hal-hal yang kita lakukan itu sedikit banyaknya juga akan mempengaruhi kualitas diri kita di kedepannya begitu. Nah, karena di sisi lain ketika nanti kita terjun di masyarakat,
itu hal-hal yang sudah kita terapkan sejauh ini itu akan bermanfaat dan cenderung lebih fleksibel di masyarakat, tidak kaku atau tidak canggung lagi begitu. Oke, kalau menurut Kak Salim sendiri, bagaimana sih kesan dan pesannya selama menjadi pengurus maupun anggota di Dewan Pertimbangan Organisasi ini di IKMSB Malang? Kalau kesan dan kesan sih, kalau secara pribadi ya, aku tuh lebih terkesannya dengan adanya wadah ini, ketika di momen-momen tertentu, semisal di hari-hari raya atau hari-hari libur gitu kan, itu kan biasanya teman-teman pada pulang kampung semua gitu, dan di momen tertentu kita belum bisa pulang nih, dan akhirnya dengan adanya organisasi ini saya merasa ya nggak apa-apa lah nggak pulang, toh di sini juga masih ada keluarga begitu, suasananya juga nggak jauh beda dengan suasana yang ada di Sulawesi Barat begitu. Secara dialektikanya juga kan ya kalau kita ketemu sama orang-orang Sulawesi kan pasti cara bahasanya juga kan sudah kayak merasa terobati lah dengan yang ada di Sulawesi Barat. Terus di sini juga teman-teman juga sering bikin acara-acara gitu, masak-masak, dan paling tidak itu juga ikut mengobati kita dengan masakan-masakan yang ada di daerah, di kampung gitu. Makanan favorit Kak Salim dari Sulawesi Barat ini apa nih Kak? Kalau boleh tahu. Ketupat, contoh lah gitu, makan ketupat, buras gitu kan, atau apa yang agak panjang-panjang itu? Gogos kan? Gogos, betul, gogos itu itu sangat enak sekali teman-teman. Apalagi kalau ada isinya gitu, biasanya ikan atau apa? Iya, ikan abon-abon begitu, serunding biasa dimasukkan begitu. Oke Kak, lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ini salah satu dari pertanyaan dari teman. Menurut Kakak, apa langkah awal yang harus dilakukan oleh pengurus inti untuk membackup para anggotanya ketika banyak doktrin-doktrin kepada para pengurus untuk keluar dari organisasi IKMSB itu sendiri? Apakah kalau menurut Kak Salim sendiri membiarkannya atau bagaimana Kak? Kalau doktrin-doktrin untuk keluar atau mau membubarkan IKMSB, dalam perjalanan waktunya ini saya belum menemukan yang semacam itu ya gitu. Cuman yang kita dapatkan itu berbicara soal konsistensinya teman-teman dalam menjalankan amanah atau tugas dalam kepengurusannya mereka begitu. Itu yang perlu kita kawal secara konsisten gitu. Dan hal-hal yang perlu kita lakukan yaitu lebih sering lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama, baik itu fun game atau olahraga bersama, atau dengan adanya asrama ini kan juga menjadi sebuah wadah buat teman-teman biar sering bertemu, sering bertatap muka, lebih asik juga untuk berinteraksi gitu kan. Dan secara tidak langsung itu dipercaya atau tidak, itu membangun kedekatan emosional kita sesama anggota, sesama pengurus atau sesama mahasiswa begitu. Dan ketika itu sudah terjalin, karena kita kalau terpisah itu kayak ada yang merasa kurang gitu ya, sehingga itu yang membuat kita rindu juga untuk harus bertemu, atau paling tidak ya harus bertemu lah begitu. Manfaat dari adanya organisasi IKMSB ini bagi kakak sendiri itu seperti apa? Kalau bagi saya sih ya tadi itu ya, paling tidak kalau ada mau acara-acara Ramadan atau Idul Fitri terus saya nggak bisa pulang, kan pastinya kita rindu ya dengan kampung halaman gitu ya. Nah paling tidak wadah ini tuh bisa mengobati begitu untuk merasakan kebersamaan dengan keluarga. Paling tidak kan di sini kan mereka juga sudah kita anggap sebagai keluarga begitu. Dan juga teman-teman, jujur yang saya rasakan juga seperti itu Kak. Karena awalnya saya dilarang untuk kuliah jauh, pas sampai di sini betul-betul saya merasakan, oh ini keluarga saya di tanah rantau. Jadi saya tidak merasa kesepian, karena juga awalnya memang pas sampai sini kan belum langsung dapat teman begitu Kak. Jadi pas mengenal IKMSB Malang ini juga langsung jadi kayak merasa terobati begitu, jadi tidak merasa kesepian lagi dengan adanya wadah IKMSB ini. Lo sempat dilarang kuliah di Malang? Iya Kak,
sempat dilarang kan. Ceritanya coba di Agak malu ya kak kalau sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Soalnya kan kak jujur anak satu-satu, ya mungkin mindsetnya orang tua itu apalagi anak perempuan pertama, kalau apalagi kalau ini keluar Sulawesi, lingkup Sulawesi, jadi tidak bisa langsung diawasi begitu kak. Jadi kayak kenapa tidak di Makassar saja atau di mana begitu. Terus saya bilang, saya meyakinkan tanah rantau itu tidak selamanya buruk begitu. Tergantung kita sendiri bisa menjaga diri kita sendiri bagaimana. Dan juga kan kemarin ada salah satu senior dari Majene juga SMA 2 itu memberitahu saya kak, ini di sana kalau di Malang, lulus di Malang itu ada wadah namanya IKMSB Malang begitu. Jadi di sana banyak senior-senior yang bisa membantu kamu mencarikan kos atau apa begitu. Dan benar pas sampai saya di sini kayak wah benar-benar ini semua senior-senior IKMSB itu peduli dengan kita mahasiswa-mahasiswa baru begitu Kak. Dan itu yang membuat saya bertahan sampai sekarang, masuk ke pengurusan, masuk ke periode kepengurusan selanjutnya begitu. Oke Kak, lanjut ya Kak. Boleh lanjut. Harapan kakak untuk IKMSB ke depannya bagaimana kak? Dan pesan untuk pengurus sekarang itu bagaimana? Kalau harapannya sih ya saya pastinya berharap bahwa organisasi ini bisa terus maju, bisa terus berkembang, bisa terus melakukan hal-hal yang positif untuk daerah gitu kan. Karena secara tidak langsung itu akan mempengaruhi juga pengurus-pengurus yang ada di dalamnya begitu. Nah, akan membuat juga teman-teman itu lebih produktif, lebih bermanfaat juga waktunya, lebih terbangun juga kesadaran dirinya dalam berorganisasi gitu. Jadi intinya sih kita berharap IKMSB ini akan selalu ada karena organisasi ini tuh sangat bermanfaat untuk teman-teman nanti yang akan menempuh pendidikan di Malang, dan inilah yang menjadi wadah utama mereka untuk untuk berdiam diri atau bukan berdiam diri sih seperti pokoknya asyik begitu kan datang ke sini. Ya, menjadi step awal dia untuk bagaimana akan mengenal wilayah Malang secara keseluruhan begitu. Dan harapannya itu menjadi hal yang harus kita pertahankan untuk bagaimana teman-teman mahasiswa nanti atau teman-teman pelajar nanti itu bisa terwadahi dengan adanya organisasi ini begitu. Baik, bagi teman-teman semua yang ingin berkuliah di Malang, khususnya anak-anak Sulawesi Barat, jadi jangan takut. Apabila kita menjadi anak rantau, kita di sini IKMSB Malang mewadahi, merangkul teman-teman semua, dan kita sangat welcome bagi mahasiswa-mahasiswi rantau yang akan berkuliah di Malang seperti itu Kak. Oke, dengan pertanyaan yang tadi ini menutup pertanyaan dari saya dan teman-teman semua. Mungkin dari Kak Salim sendiri ada closing statement untuk saya dan penonton podcast hari ini. Oke, kalau closing statement ya. Intinya berorganisasi itu tidak ada ruginya, tidak ada hal yang sia-sia teman-teman. Karena kita tahu bahwa organisasi ini yang akan membantu kita dalam mengeksplor kemampuan dan diri kita sendiri begitu. Kita di organisasi ini dilatih bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa membuat sebuah kegiatan-kegiatan begitu yang pastinya bisa bermanfaat juga untuk orang lain begitu. Nah, intinya jangan lelah, jangan merasa capek dalam berorganisasi, karena suatu saat nanti kamu akan merasakan manfaat dari apa yang sudah kamu lakukan selama ini di organisasi begitu. Sangat bagus closing statement dari narasumber kita hari ini yang hebat, yang keren, dan tentunya sangat berwibawa ya teman-teman. Oleh karena itu, sedikit kesimpulan dari saya tentang podcast Ngobrol Santai hari ini. Untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ada di Sulawesi Barat yang ingin berkuliah di Malang, kami sangat welcome untuk teman-teman semua. Kami memiliki sekretariat asrama IKMSB Malang, dan kapanpun, dimanapun, kalian bisa langsung join bersama kami. Oh iya Kak, ini kita mau ada kayak jargon begitu ya Kak, boleh, untuk boleh. menutup podcast kita hari ini. Saya contohkan Kak. Siap.
IKMSB Malang, solid berbudaya. IKMSB Malang, Sipamanda. Ya, karena Sipamanda itu nama kepengurusan tahun ini, Kak. Oh Begitu. iya. Boleh kita coba ya, Kak? Boleh. Oke, teman-teman sudah siap ya? IKMSB Malang, solid berbudaya. IKMSB Malang, Sipamanda. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Salim atas waktunya yang telah datang ke sini memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana sejarah IKMSB Malang. Saya Arfa Salam mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penonton semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.